Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gina Najla Afifa, mahasiswi S1 Akuntansi Untirta tahun 2021 dengan nomor induk mahasiswa 55522110102. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit materi tentang pendidikan anti korupsi dan isu yang terkait dengan korupsi. Korupsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi artinya penyalahgunaan atau penyelewangan uang negara, perusahaan, dan sebagainya untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Ada beberapa faktor penyebab korupsi, seperti diskresi pegawai yang terlalu besar, rendahnya akuntabilitas publik, lemahnya kepemimpinan, gaji pegawai publik yang rendah di bawah kebutuhannya, moral rendah atau disiplin rendah, sifat konsumtif, kurangnya pengawasan dalam organisasi, kesempatan yang tersedia, pengawasan eksternal yang lemah, kebiasaan memberi upeti, permisif, tidak mau tahu, keserakahan, dan lemahnya penegakan hukum. Adapun beberapa dampak korupsi yaitu lemahnya pertumbuhan ekonomi dan investasi, rendahnya kualitas barang dan jasa, menurunnya pendapatan negara, dan meningkatnya hutang negara. Semakin mahalnya biaya berbagai pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan yang lainnya, serta adanya pengalihan sumber daya yang awalnya diperuntukkan untuk publik tetapi dimonopoli untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi dan hancurnya kedaulatan rakyat karena negara atau kekayaan negara yang hanya dinikmati oleh kelompok dan golongan tertentu dan masih banyak yang lainnya. Dari pembelajaran pendidikan anti korupsi ini, diharapkan kita memiliki nilai-nilai yang bisa kita tanamkan untuk diri kita sendiri, seperti nilai kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, rasa kepedulian, dan keberanian. Adapun prinsip yang dapat kita pegang untuk diri kita sendiri seperti akuntabilitas, transparansi, kewajaran, mengetahui kebijakan, dan kontrol kebijakan. Adapun upaya pemberantasan korupsi seperti pembentukan anti korupsi memperhatikan atau memperbaiki kinerja lembaga peradilan baik dari tingkat kepolisian, kejaksaan, dan lembaga masyarakat. Meningkatkan kinerja audit di tingkat departemen, reformasi birokrasi, reformasi pelayanan publik, memperbaiki dan memantau kinerja pemerintah daerah, dan selektif dalam memilih wakil rakyat. Isu korupsi yang saya ambil yaitu kasus korupsi cukai rokok yang menjerat Bupati Bintan. Berikut ini adalah kronologi kasus tersebut. KPK menetapkan Bupati Bintan Apri Sujadi dan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas KPBPB Kabupaten Bintan Moh Saleh Umar menjadi tersangka. Mereka menjadi tersangka terkait kasus dugaan korupsi pengaturan barang kena cukai dalam pengelolaan KPBPB di Kabupaten Bintan tahun anggaran 2016 sampai 2018. Pada awal 2016, bertepat di salah satu hotel Batam, AS memerintahkan stafnya untuk mengumpulkan para distributor rokok yang mengajukan kuota rokok di BP Bintan. Dalam pertemuan tersebut, diduga terdapat penerimaan sejumlah uang oleh AS dari para pengusaha rokok yang hadir. Atas persetujuan AS, dilakukan penetapan kuota rokok dan MMA, minuman mengandung etil alkohol, dan menerbitkan kuota rokok sebanyak 290.760.000 batang
dan kuota rincian MMEA itu yakni golongan A sebanyak 228.107,40 liter, golongan B sebanyak 35.152,10 liter, dan golongan C sebanyak 17.861,20 liter. Pada Mei 2017, bertepat di salah satu hotel di Batam, AS kembali memerintahkan mengumpulkan serta memberikan pengarahan kepada para distributor rokok sebelum surat keputusan kuota rokok tahun 2017 diterbitkan. BP Bintan menerbitkan kuota rokok sebanyak 305.876.000 batang atau sekitar 18.500 karton dengan kuota MMEA pada tahun 2017. Dan diduga dari kedua kuota tersebut ada distribusi jatah bagi AS atau Apri Sujadi, MSU atau Saleh Umar dan pihak lainnya. Pada Februari 2018, Apri Sujadi memerintahkan Alveni Harmi selaku Kepala Bidang Perizinan BP Bintan untuk menambah kuota rokok BP Bintan pada 2018 dari hitungan awal sebanyak 21.000 karton. Sehingga total kuota rokok dan kuota MMEA yang ditetapkan oleh BP Bintan pada tahun 2018 sebanyak 452.740.800 batang atau sekitar 29.761 karton. Selanjutnya, kembali dilakukan distribusi jatah seperti yang sebelumnya tetapi lebih banyak dari yang sebelumnya. Untuk penetapan kuota rokok di BP Bintan dari tahun 2016 sampai tahun 2018 diduga dilakukan oleh MSU dan penetapan kuota MMEA di BP Bintan dari tahun 2016 sampai 2018 diduga ditentukan sendiri oleh MSU tanpa mempertimbangkan jumlah kebutuhan secara wajar. Dari kurun waktu 2016 hingga 2018, BP Bintan telah menerbitkan kuota MMEA kepada PT Tirta Anugrah Sukses yang diduga belum mendapat izin edar dari BPOM. Selain itu, diduga terdapat kelebihan atas penetapan kuota rokok di BP Bintan. Perbuatan para tersangka diduga bertentangan dengan sejumlah ketentuan, di antaranya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47-PMK.04-2012 yang diperbarui dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120-PMK.04-2017. Kemudian Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47-PMK.04-2012 tentang tata laksana pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas dan pembebasan cukai yang diperbarui dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120-PMK.04-2017. Atas perbuatannya, AS dari tahun 2017 sampai tahun 2018 diduga menerima uang sekitar sejumlah 6,3 miliar dan tersangka MSU dari tahun 2017 hingga 2018 juga diduga menerima uang sekitar sejumlah 800 juta. Perbuatan para tersangka diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar 250 miliar untuk kepentingan penyidikan dan para tersangka langsung ditahan selama 20 hari ke depan terhitung sejak 12 Agustus 2021 hingga 31 Agustus 2021. Apri Sujadi ditahan di Rutan Gedung Merah Putih KPK dan Moh Saleh Umar ditahan di Rutan Kafling C1 Gedung A CLC KPK. Keduanya disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dari kasus tersebut, kita mengetahui bahwa korupsi merugikan banyak pihak dan juga negara, serta melanggar sila Pancasila yang kelima yaitu keadilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena korupsi itu mengambil kekayaan negara yang ujung-ujungnya adalah memiskinkan negara dan juga rakyat. Padahal uang tersebut baru untuk kepentingan penyidikan. Apapun bentuk korupsinya, itu akan merugikan orang lain, baik itu negara ataupun rakyat.
Sekian penjelasan sedikit materi dari saya, serta pemaparan isu korupsi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.